وعن بعض الصالحين قال من صلى وراء مغفور غفر له ومن واكل مغفورا غفر له ومن جلس مع الصالحين زادت رغبته في الطاعات ومن جلس مع العلماء ازداد من العلم والعمل. انتهى. Dan disebutkan daripada sebahagian orang-orang saleh, qala, beliau berkata, man shalla wara'a maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang salat di belakang orang yang diampuni dosanya, ghufiralah, maka diampuni pula baginya. Artinya, jika kita menjadi makmum kepada orang yang saleh, yang bersih dari dosa, maka kita pun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan hilangkan kesempatan apabila bertemu dengan orang saleh lalu beliau salat untuk kita menjadi makmumnya. Karena ketika Allah mengampuni dosa orang saleh itu, maka kita yang menjadi makmumnya pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebiasaan kita dulu waktu menuntut ilmu, apabila ada orang saleh berkunjung ke pondok kita lalu kemudian menjadi imam, maka kita tidak melewatkan untuk bisa menjadi makmum beliau. Apalagi di tempat tersebut dipenuhi dengan ulama dan para aulia serta salihin, sehingga yang menjadi imam di sana itu adalah kebanyakan daripada orang-orang yang saleh. Oleh karenanya, beruntung bagi orang yang tinggal di kota Hadramaut atau Tarim atau yang berziarah ke sana. Sebab orang-orang yang dimaksud di dalam kitab, orang-orang soleh yang bersih zahir dan batinnya, itu banyak ditemukan di sana. Hari-hari kita jika rajin sholat berjamaah diimami oleh mereka. Dan apabila kita sudah melaksanakan sholat sekali, lalu kemudian selesai, ada lagi datang orang soleh mengadakan sholat berjamaah, boleh bagi kita untuk kembali berdiri melaksanakan sholat. Itu disebut dengan sholat i'adah, yaitu mengulangi sholat fardu yang sudah dilaksanakan. Dianjurkan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat, terutama ketika ia melaksanakannya tidak berjamaah. Dan bagi yang sudah melaksanakannya berjamaah pun tetap boleh untuk melaksanakan yang kedua kalinya. Misalkan kita sholat zuhur berjamaah, selesai, kemudian ada orang soleh datang dengan rombongannya dan ia sholat berjamaah. Kita ingin mendapat keberkahan darinya dan kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dibersihkan oleh Allah sebagaimana Allah mengampuni dosa-dosanya dan membersihkannya, maka kita pun ikut sholat di belakangnya menjadi makmum. Boleh. Sebahagian ulama ada yang menyebutkan i'adatus shalah, mengulangi sholat itu hanya sekali saja. Sebahagian ada yang menyebutkan lebih dari sekali, bahkan sebahagian lagi ada yang menyebutkan tidak terhingga. Dan boleh kita mengikut pendapat-pendapat itu. Itu adalah cara kita untuk mencari keberkahan dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang saleh, melalui para wali-walinya. Wa man wakala maghfuran ghufiralah. Dan barang siapa yang saling makan bersama orang yang diampuni, ghufiralah, maka dia juga diampuni baginya. Dan ini adalah juga
keutamaan duduk makan bareng bersama orang soleh. Biasakan seperti itu. Walaupun kita adalah tuan rumah, jika ada orang soleh mampir ke rumah kita, lalu kemudian kita suguhkan hidangan makan beliau dan rombongannya, maka kita sebagai tuan rumah pun siogianya ikut duduk makan bersama orang soleh itu. Ini kadang-kadang dalam sebuah acara kebanyakan tuan rumah itu ketika sedang sibuk bersesurungan dan sudah selesai, kemudian ada orang soleh di sana dan makan, dia tuan rumah ditawari, ayo cepat makan, ikut makan bareng bersama kita. Ajak pian tarusakan, ulun nyaman aja kena. Tuan rumah. Bukan begitu. Kita ingin mendapat berkah duduk makan bersama orang soleh, duduk makan bersama wali-walinya Allah. Jangan hilangkan kesempatan itu. Dia sudah ada di rumahmu, kamu justru malah duduk menonton dia makan. Jangan ikut duduk makan bersamanya. Guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, apabila menjamu tamu-tamunya, itu tamu-tamunya itu sekali datang penuh rumah beliau, 100 orang lebih kadang. Itu semua dijamu dengan makanan yang lezat, kambing dagingnya. Dan Habib Umar ikut makan, duduk makan bersama tamu-tamunya. Duduk makan. Biasanya beliau itu memperlambat makannya sampai tamu-tamunya itu selesai. Terutama orang-orang soleh dan para ulama, para syekh-syekh besar yang datang dari berbagai macam negara. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Suria, ada yang dari Hijaz. Itu ketika datang dengan rombongan-rombongannya itu, Habib Umar juga ikut makan, menjamu mereka di rumah. Kadang Habib Umar itu makannya pelan supaya lambat selesainya, sengaja agar orang-orang yang ada di rumah beliau itu makan dengan lahap dan nyaman. Sebab jikalau Habib Umar berhenti duluan, nanti yang lain belum kenyang ikut berhenti juga. Jadi sehingga beliau sengaja memperlambat makanan. Kadang suapan yang biasanya untuk 1 suap, setengah suap. Kadang mengunyahnya diperlambat begini. Jadi kelihatannya beliau banyak makan, padahal tidak. Begitu adabnya. Jadi ingat, kalau ada acara di rumah kita dan kita menjadi tuan rumah, jangan tidak ikut makan bersama mereka, apalagi di situ dihadiri oleh orang soleh. Ikut duduk bersama mereka, karena ini fadilatnya besar. Man wakala maghfuran ghufiralah. Barang siapa yang makan bersama orang-orang yang diampuni, maka dia juga akan diampuni dosanya. Wa man jalasa ma'as salihina, dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang soleh, zadat raghabatuhu fit ta'at, maka akan bertambah kegemarannya fit ta'at, di dalam berbuat ta'at. Jika kita duduk bareng bersama orang soleh, kita yang tidak semangat untuk beribadah, itu tiba-tiba muncul semangat di dalam hati untuk senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ma'al ulama, dan barang siapa yang duduk bareng bersama para ulama, bersama orang-orang alim, izdada minal ilmi wal amal, maka akan bertambah daripada pengetahuannya dan daripada amal ibadahnya. Itulah manfaat duduk bersama ulama. Ilmu kita bertambah, karena jika duduk bersama mereka, kita bisa menanyakan hal-hal yang tidak kita paham, yang tidak kita mengerti. Beliau nanti akan jelaskan kepada kita hukumnya. Beliau nanti akan jelaskan kepada kita dalil-dalilnya, baik itu di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadith, ataupun pendapat para ulama. Akhirnya kita yang tidak tahu, kita yang tidak mengerti, menjadi paham, menjadi mengerti. Dan akan bertambah pula amal dalam mempraktekkan ilmu yang kita pelajari itu. Kenapa?
Karena duduk bersama mereka itu akan membuat hati kita bergairah untuk berbuat taat. Sebab cahaya yang Allah titipkan di hati mereka itu akan menarik hati kita. Kenapa? Karena para ulama yang dimaksud di dalam perkataan ini adalah ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari segenap hamba-hambanya ini adalah al-ulama, yaitu para ulama. Ulama yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, yang apabila kita duduk bersamanya akan menambah maklumat, pengetahuan, ilmu kepada kita, dan akan membuat hati kita semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita pemberiannya untuk bisa duduk bersama para ulama dan para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, man la sahib Syekh Arif Makin marrat ayyamuh wa hu ma'dud fil muflisin. Barang siapa yang tidak bersahabat dengan seorang syekh yang arif, yang makin, yang mantap keilmuannya, marrat ayyamuh wa hu ma'dud fil muflisin, maka hari-harinya berlalu sedangkan ia tergolong, terhitung dalam kelompok orang-orang yang bangkrut, rugi. Wa qala sayyiduna Ibrahimul Al-Khawwas, berkata Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dawaul qulubi khamsatu asya'a, obat hati itu ada 5 macam. Banyak kadang orang bertanya, Ustadz, Habib atau guru, bagaimana caranya supaya hati saya bersih? Nah, ini ada 5 kata Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas. Pertama, qiraatul Qur'ani bittadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan merenungi isi kandungannya. Orang yang mentadabbur Al-Qur'an itu banyak tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama, orang yang mengerti tentang bahasa Arab dan ilmu tafsir. Mungkin mudah bagi mereka untuk merenungi per kalimat daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi bagi mereka orang yang awam, tidak belajar ilmu Arabiyah, tidak mengerti bahasa Arab dan juga ilmu tafsir, berat bagi mereka untuk mentadabbur seperti itu. Tetapi ada solusinya. Bagi yang tidak paham bahasa Arab, bagi yang tidak mengerti ilmu tafsir, dia bisa mentadabbur bacaan dengan menta'zimnya. Maksud menta'zimnya bagaimana? Yaitu mengagungkan kalimat yang dibaca oleh lisannya, dengan menyadari bahwa kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan makhluk, bukan buatan manusia. Ini yang saya baca kalamullah, firmannya Allah. Minimal seperti itu. Saya baca alif lam mim, ini wahyu Allah ini yang diturunkan oleh Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lisan saya bisa membacanya. Dzalikal kitabu la raiba fih, dzalikal kitabul ladzi la raiba fih. Kemudian dia ingat bahwa ini adalah firman Allah, walaupun dia tidak paham artinya. Dzalikal kitabul ladzi la raiba fih hudal lil muttaqin, sampai akhir. Begitu terus kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan tadabbur, merenungi bahwa ini kalamullah. Itu termasuk obat hati. Tapi kalau orang yang paham bahasa Arab, yang mengerti ilmu tafsir, maka dia akan paham bahwa ini artinya begini, maksudnya begini, dan asbabun nuzulnya adalah begini.
Bagi yang tidak mengerti, minimal meyakini dan mentakzim, mengagungkan bahwa yang saya baca ini bukan perkataan makhluk, bukan perkataan manusia, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ikhla'ul batni, dan mengosongkan perut. Artinya jangan sering-sering kenyang. Ya, makan seadanya. Mengkosongkan perut. Karena kalau selalu kenyang, mungkin sewaktu-waktu nggak apa-apa lah. Tapi kalau setiap saat makannya kenyang terus, berlebihan terus, itu biasanya syahwat nafsunya bangkit. Sehingga keinginan-keinginan yang tidak baik akan terlintas di hatinya akibat terlalu kenyang. Begitu, keseringan perutnya kenyang, akhirnya terlintas di dalam hatinya keinginan-keinginan yang tidak baik, sehingga hatinya menjadi kotor. Karena keinginan-keinginan yang tidak baik itu mengotori hati, itu sampah di dalam hati. Akibat apa? Kebanyakan makan. Ikhla'ul batni, mengosongkan perut, bisa dengan berpuasa sunnah. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa al-ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu 3 hari dalam sebulan. Hidup 13, 14 dan 15 bulan Arab, seterusnya. Ada lagi al-ayyamus sud, hari-hari hitam, itu akhir bulan, juga 3 hari dalam sebulan. Itu pada tanggal 28 dan 29 sampai 30 atau sampai tanggal 1 bulan berikutnya daripada bulan Arab. Itu disebut dengan al-ayyamus sud. Nah, ini biasakan seperti itu. Karena dalam mengosongkan perut itu dapat membuat lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati kita hilang. Dari mana asal mula munculnya lintasan-lintasan yang tidak baik tadi? Ya dari makanan yang terlalu berlebihan itu. Karena itu akan menggerakkan syahwat nafsu, sehingga keinginannya tidak baik tadi akan muncul di hati. Itu yang akan membuat hati kotor. Nah, untuk menghilangkannya, ya hilangkan akarnya. Apa itu akarnya? Kenyang. Berarti kosongkan perutmu agar jangan sering-sering kenyang. Bukan berarti dilarang kita untuk makan. Silahkan, gak apa-apa. Kulu washrabu hani'an mari'an. Silahkan makan dengan puas. Tapi jangan sering-sering kayak begitu. Dan diselingi dengan berpuasa. Senin, Kamis, begitu. Kemudian yang ketiga, wa qiyamul lail, dan bangun di malam hari. Itu termasuk obat hati supaya sembuh dari penyakitnya. Tidak dengki, tidak iri, tidak sombong, tidak dendam, tidak riya. Itu semua penyakit akan sembuh dengan berkat bangun malam. Al-Habib Umar menyebutkan di dalam syairnya, waqtu sahar bihi yatib al-hal li ahli as-safa wa bihi yajudul ali bil fadli li ahli al-wafa. Di waktu sahar, di waktu malam, dengan waktu malam yatibul hal, menjadi indah keadaan di ahli as-safa, bagi orang-orang yang bersih batinnya, bersih hatinya. Mereka merasa nikmat di malam hari. Lezat rasanya ketika mereka qiyamul lail. Kenapa? Karena mereka ahlus safa, orang-orang yang bersih batinnya. Tapi kalau orang yang kotor hatinya, bangun malam itu sulit, ngantuk. Apalagi musim hujan, lebih memilih untuk tidur di atas kasur. Tapi kalau orang ahlus safa, wah, mereka semangat bangun malam. Waqti sahar bih yatib al-hal li ahli safa wa bih yajudul ali bil fadli li ahli al-wafa. Dan di waktu tengah malam itu Allah yang maha tinggi bermurah memberikan pemberiannya, anugerahnya kepada orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang istiqamah bangun di tengah malam. Kam min saqimin fi hadzal waqti nala syifa. Betapa banyak orang yang sakit di waktu malam ini mendapatkan obat penawar bagi penyakitnya.
Nah, penyakit di sini ada dua. Bisa jadi yang dimaksud adalah penyakit zahir, asma, paru-paru, ginjal, corona. Iya, bangun malam hilang itu penyakit-penyakit semua. Saya nggak nyium. Ya kamu pilek ya nggak nyium. Lidah saya nggak merasa apa-apa. Bangun malam sembuh insyaallah. Kam min saqimin fi hadzal waqti nala syifa wa kam bihi ittasal min 'abdin bil mustafa. Dan betapa banyak di tengah malam itu hamba-hamba Allah yang bangun menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ikatan ruhaninya dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjalin, tersambung, terhubung, connect. Kapan? Di malam hari. Nah, itu berarti bangun malam itu juga obat bagi hati. Kemudian yang keempat, wat tadarru'u inda sahari. Dan tadarru', berdoa sungguh-sungguh inda sahari, di ketika tengah malam. Ini sama, ini hampir mirip antara yang nomor 3 dengan nomor 4. Cuman nomor 4 ini bangun untuk sholat ibadah. Setelah itu nomor 3 ini bangun untuk sholat ibadah. Setelah itu lanjutkan dengan yang nomor 4, apa? Tadarru', berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa memohon kepada Allah, tadarru' dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Kabul segala hajat kita. Di dalam hadis disebutkan sihamul laili la tukhti. Busur anak panah yang diluncurkan di malam hari itu tidak akan pernah meleset. Maksudnya apa? Doa yang dipanjatkan di waktu malam tidak akan pernah meleset. Maksudnya pasti akan kena, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menawarkan pemberian-pemberiannya di pertiga malam terakhir. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah, kata Allah, yang meminta ampun kepada saya, aku akan ampuni dia. Wa hal min taibin fa'atuba alaih. Adakah yang ingin bertobat di waktu malam ini? Di antara hamba-hambaku, kata Allah, aku akan terima taubatnya. Wa hal min talibi hajatin fa'aqdiya lahu hajatah. Siapa yang ingin hajat keperluannya dikabulkan, ayo minta, kata Allah, maka saya akan berikan dan kabulkan hajat keinginannya itu. Dan itu setiap malam. Tawaran-tawaran ilahi, anugerah-anugerah Allah semacam ini setiap malam disediakan oleh Allah. Itulah fadilat bangun malam dan berdoa inda sahari, ketika waktu sahur, yaitu tengah malam. Wa mujalasatus shalihin, dan yang kelima adalah duduk bersama orang-orang saleh. Itulah 5 obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut, artinya jangan terus-terusan kenyang. Sewaktu-waktu perlu juga itu perut dikosongkan. Puasa, kemudian bangun di tengah malam, kemudian yang keempat berdoa. Setelah bangun melaksanakan sholat, tahajud, witir, berdoa, lalu lengkapi dengan duduk bareng bersama orang-orang soleh. Dzakarahun Nawawiyu fil Adhkar. Ini fadilat atau faidah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Wa minal hikayati al-ma'thurati fi mujalasati sholihin. Dan di antara cerita-cerita al-ma'thurah yang diambil dari athar, riwayat-riwayat, fi mujalasati sholihin, berkenaan dengan duduk bersama orang-orang soleh, adalah ma hukiya 'ani Syekhil Kabir Abi Sulaiman Ad-Darani, yang diceritakan daripada Syekh Al-Kabir, seorang syekh besar, Abi Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ulama besar. Beliau dikenal sebagai orang yang zuhud di zamannya.
seorang imam Ar-Rabbani namanya Abdurrahman bin Atiyah Al-Ansi Ad-Darani. Beliau diceritakan tentang beliau Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, bahwasanya beliau ini berkata, ikhtalaftu ila majlisi ba'dil qussas. Ikhtalaftu artinya aku keluar masuk mendatangi majlis sebahagian ahli kisah. Qussas itu orang yang pandai bercerita, tetapi ceritanya adalah cerita tentang orang-orang soleh, cerita seputar agama. Nah, aku keluar masuk mendatangi majlis ahli kisah tadi. Fa'athara kalamuhu fi qalbi, maka perkataannya menyentuh hatiku, berkesan di dalam hatiku. Falamma qumtu lam yabqa fi qalbi minhu syai'un, maka tatkala aku berdiri dari majlis ahli kisah tadi, lam yabqa, tidak tersisa lagi, fi qalbi, di dalam hatiku, minhu, darinya perkataan orang yang ahli kisah tadi, syai'un, sedikit pun, artinya hilang. Itu pertama kali aku duduk di majlis ahli kisah, saya dengarkan ceritanya yang menceritakan tentang kehidupan orang-orang soleh, tapi pengaruh dari perkataannya itu sebatas ketika aku duduk di majelisnya saja. Begitu aku berdiri, hilang lagi perasaan itu, hilang lagi perkataan yang menyentuh hati saya tadi. Ya, maklum begitu orang baru hadir majelis, kadang-kadang tidak mengerti sama sekali. Ini ustadz bicara apa? Ini guru membicarakan apa? Saya nggak paham. Maklum orang baru hadir pasti begitu. Tetapi beliau tidak bosan. Fa'udtu thaniyan, maka aku kembali untuk yang kedua kalinya. Nggak apa-apa, mau paham mau nggak paham, yang penting saya hadir dulu. Fasami'tu kalamahu, maka aku mendengarkan perkataannya lagi. Wa baqiya fi qalbi atharu kalamih, fabaqiya fi qalbi atharu kalamih, maka tersisa di dalam hatiku pengaruh kesan perkataannya. Fitorik, sampai di jalan, sampai di jalan aja, tapi thumma dhahaba anni, kemudian sampai rumah hilang pengaruh itu daripadaku. Nah, waktu di majelis sampai di jalanan masih ada pengaruhnya, pas sampai ke rumah hilang. Itu yang kedua kalinya. Thumma uttu thalithan, tapi beliau tidak bosan, tetap terus. Aku kembali lagi menghadiri majelis itu untuk yang ketiga kalinya. Paham kada paham, menyentuh hatiku ataupun tidak, yang penting aku hadir lagi, begitu. Datang aku untuk kembali yang ketiga kalinya. Fabaqiya atharu kalamihi fi qalbi, maka tetap ada tersisa pengaruh perkataannya itu fi qalbi, di dalam hatiku, hatta raja'tu ila manzili, sampai aku kembali pulang ke rumahku. Perasaan dan pengaruh nasihat beliau itu tetap ada di dalam hatiku. Maka pengaruh dari perkataan dan nasihatnya itu membuat aku bertindak. Apa? Fakasartu alatil mukhalafati walazimtu tariq, maka aku pecahkan segala alat-alat yang mukhalafat, yang melanggar syariat. Alat-alat yang melanggar syariat yang ada di rumahku, aku pecahkan semuanya. Walazimtu tariq, dan aku pun melazimi at-tariq, jalan menuju Allah. Inilah sebab Abu Sulaiman Ad-Darani menjadi ulama besar dan imam di zamannya. Jadi begitu sampai ke rumah, kesan dan pengaruh ahli kisah tersebut tetap ada di hatiku, sehingga semua alat-alat yang bersalahan dengan hukum syariat yang ada di rumahku, aku patahkan semuanya. Maksudnya alat-alat musik, gitar, aku patahkan semuanya. Alat-alat yang melalaikan dari Allah, aku hancurkan semuanya, kata beliau. Dan aku kemudian melazimi jalan
yakni jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau menjadi ulama besar. Itulah pengaruh ketika kita duduk di majelis orang soleh. Awal mula mungkin kita tidak begitu mengerti, lama kelamaan akan semakin paham, lama kelamaan akhirnya nanti kita akan terpanggil untuk betul-betul serius menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai segala dosa-dosa dan maksiat yang ada di rumah kita hilangkan. Musik-musik kita hapus semuanya dari HP kita. Yang tidak karuan yang ada di rumah kita buang ke tong sampah. Itu adalah cahaya ilmu, cahaya daripada kalam, perkataan orang-orang soleh. Zakarahu Sayyiduna Imam Ali ibnu Hasan. Ini disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, nafa'allahu bih. Semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Di mana? Fil Qirtas, di kitab Al-Qirtas, Syarah Ratibil Attas. Warwiya, dan diriwayatkan, annahu, bahwasanya, marra bi majlisi Mansur bin Ammar, bahwasanya lewat di majlis Mansur bin Ammar rahimahullahu, semoga Allah merahmati Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar ini beliau terkenal ahli nasihat. Beliau ini nasihatnya sangat berpengaruh di hati setiap pendengar, rahimahullah. Lewat di majelisnya seorang gulam, seorang budak, mamlukun li ba'did tujar, yang dimiliki oleh sebahagian tujar, pedagang, sebahagian pedagang. Fasami'ahu yaqul, maka budak itu mendengar Mansur bin Ammar berkata, man a'ta hadzal faqira arba'ata darahima da'autu lahu arba'a da'awatin. Kata Mansur bin Ammar, barang siapa yang memberikan hadiah kepada orang fakir ini, maka sebanyak 4 dirham, maka aku akan doakan dia 4 doa. Kebetulan di majelis Mansur bin Ammar ada orang fakir, budak milik sebahagian ahli perniagaan tadi, tijarah tadi, ahli perdagangan tadi, mendengar perkataan Mansur bin Ammar yang mengatakan, siapa yang memberikan kepada orang fakir ini 4 dirham, saya akan doakan untuknya 4 doa. Wa kana ma'al ghulami arba'atu darahima ba'athahu maulahu liya'khudha lahu biha hajatan. Dan kebetulan ada bersama budak itu uang sebanyak 4 dirham yang diutus oleh tuannya, liya'khudha, agar budak itu mengambilkan lahu untuknya biha, dengan 4 dirham tadi, hajatan, 1 hajat keperluan. Kebetulan tuannya, pedagang tadi, mengirim budak ini dan membekalinya 4 dirham untuk membelikan keperluan. Tetapi si budak pas melewati majelisnya Mansur bin Ammar, Mansur bin Ammar mengatakan, siapa yang memberikan 4 dirham kepada orang fakir ini, yang kebetulan fakir itu ada di dekatnya, saya akan doakan untuknya 4 doa. Si budak tadi mendengar itu, fadafa'aha, maka dia pun menyerahkan 4 dirham tadi ilal fakir, kepada orang fakir. 4 dirham yang dibekali oleh tuannya tadi, diberikannya kepada orang fakir itu. Setelah si budak memberikan 4 dirham kepada orang fakir, maka Mansur bin Ammar pun mendoakannya sesuai dengan janjinya. Pada alahu, maka Mansur bin Ammar mendoakan untuknya 4 doa tersebut. 4 doa tersebut. Waraja'a ila sayyidihi bila syai'in. Waraja'a, setelah didoakan tadi oleh Mansur bin Ammar, dia pun pulang kembali ila sayyidihi, ke rumah tuannya,
bila syai'in, tanpa membawa sesuatu apapun. Heran tuannya, saya kirim kamu untuk membeli hajat keperluan saya, kamu justru malah pulang tidak membawa apa-apa. Kok bisa? Ada apa? Jadi ceritakan oleh budak tadi bahwa saya minta maaf, saya hanya ingin mendapatkan doa dari Mansur bin Ammar. Lalu saya berikan 4 dirham itu kepada orang fakir yang kebetulan ada di dekatnya. Oh begitu, kata tuannya. Fasa'alahu 'anid da'awatil lati da'a biha. Maka tuannya pun menanyai kepada budaknya itu tentang 4 doa yang didoakan oleh Mansur bin Ammar tadi dengannya, dengan 4 doa itu. Emang apa sih 4 doa itu sampai-sampai kamu mau memberikan uang 4 dirham kepada orang fakir itu? Apa doanya wahai budak? Faqala, maka budaknya tadi menceritakan. Al-ula, yang pertama, an yukhallisa niyallahu minar riq. Dia mendoakan an yukhallisa niyallah, agar Allah menyelamatkan saya minar riq, dari perbudakan ini. Itu doa Mansur bin Ammar yang pertama, wahai tuan. Fa'ataqahu, maka tuannya langsung memerdekakannya. Oh, itu doanya Mansur untuk kamu? Udah, sekarang kamu saya merdekakan. Doanya kabul. Kamu saya merdekakan, kata tuannya. Qala, tuannya bertanya lagi, wasaniyatu, dan yang kedua apa? Faqala, maka si budak menjawab, an yakhlufallahu alayya ad-darahima, agar Allah subhanahu wa ta'ala gantikan atas saya dirham-dirham yang 4 tadi. Didoakan dia, karena saya memberikan kepada orang fakir, kamu akan bebas dari perbudakan, dan kamu akan digantikan 4 dirham ini dengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih banyak. Faqala, maka tuannya tadi berkata lagi, laka arba'atu alafi dirhamin. Kalau gitu kamu saya beri 4.000 dirham, kata tuannya. Tuannya pedagang sukses, pembisnis sukses. Udah, doa Mansur kabul, kamu saya beri 4.000 dirham. Udah dimerdekakan, diberi 4.000 dirham lagi. Qala wasalitsatu, lantas apa yang ketiga, kata Mansur ibn Ammar. Qala, apa kata tuannya tadi, lantas apa yang ketiga? Apa doa Mansur bin Ammar yang ketiga? Qala, budak itu menjawab, an yatuballahu alayya wa alaika. Dia mendoakan, Mansur bin Ammar mendoakan agar Allah Ta'ala jadikan atau terima taubatku dan taubat kamu. Mendengar itu, faqal, tuannya tadi langsung berkata, inni tubutu ilallah. Kalau begitu sesungguhnya saya akan taubat kepada Allah. Karena doa Mansur bin Ammar bahwa Allah menerima taubat kamu dan taubatku. Kalau gitu saya taubat saja kepada Allah, karena Allah akan terima taubat saya berkat doa Mansur bin Ammar. Sudah, saya taubat kepada Allah, kata tuannya tadi. Qala, lalu tuannya tadi berkata lagi, warrabi'atu, dan doa yang keempat apa? Apa doa Mansur bin Ammar yang keempat? Qala, budaknya menjawab lagi, an yaghfirallahu li walaka walil mudzakkiri walil qaum. Doa yang keempat, agar Allah mengampuni saya dan mengampuni kamu wahai Tuhan, dan mengampuni mudzakir yang memberi peringatan itu sendiri, yakni Mansur bin Ammar, walil qaum, dan bagi seluruh kaum yang hadir di situ. Itu doanya yang keempat. Faqala ar-rajul, maka lelaki itu pun, tuan si budak yang pembisnis sukses tadi, mengatakan, amma hadhihi falaysat ilayya. Adapun yang nomor 4 ini, maka itu bukan wewenangku. Falaysat ilayya, bukan kepadaku. Maksudnya aku tidak ada wewenang untuk mengampuni itu. Itu wewenangnya Allah Ta'ala. Tapi yang 3, selama aku bisa kabulkan, aku kabulkan. Yang keempat ini
itu bukan urusanku, ini urusan Allah, masalah mengampuni dosa. Udah. Falamma nama rajulu, maka tatkala lelaki itu tidur, yakni tuan budak tadi tidur, ra'a fi manamihi, dia melihat di dalam mimpinya, di dalam tidurnya, al-haqqa azza wa jalla, Allah yang maha benar, yang maha perkasa dan maha tinggi. Mimpi melihat Allah. Apa bisa seseorang bermimpi melihat Allah? Ya bisa. Itu bukan kehendak kita. Mimpi itu di luar dari kuasa kita, di luar dari keinginan dan kehendak kita. Allah Ta'ala yang menghendaki. Bisa jadi seseorang mimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang kita lihat itu adalah Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hanya saja apabila ada seseorang mimpi melihat Allah, itu bisa diterima aklan wa syar'an, secara akal dan secara syariat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi melihat Allah. Ra'aitu Rabbal Izzah, aku melihat Allah, Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Fasa'altuhu, lalu aku tanya Allah, ma afdalu ma yataqarrabu bihil abdu ilaik, apa sih amalan yang paling bagus untuk seorang hamba mendekatkan diri kepadamu ya Allah? Faqal, Allah menjawab, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bitilawati kalami, yaitu dengan membaca kalamku, kata Allah. Maksudnya membaca Al-Quran. Itu kisah mimpi Imam Ahmad bin Hanbal. Dan masih banyak lagi. Imam Tirmidzi berapa kali bermimpi melihat Allah. Nah, itu sah-sah saja. Tetapi kita tidak boleh meyakini yang kita lihat, sosok yang kita lihat dalam mimpi itu begitulah Allah. Nggak boleh. Itu saja. Tetapi kalau bermimpi melihat Allah bisa saja terjadi. Karena itu adalah mimpi. Dan itu di luar kehendak kita. Nah, tuan budak itu melihat dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, lalu Allah mengatakan kepada tuan si budak tadi, aturaka taf'alu ma ilaika wala af'alu ma ilayya? Aturaka, apakah engkau berpendapat? Aturaka, apakah engkau berpendapat atau apakah engkau menyangka taf'alu ma ilaika, bahwa engkau melakukan apa yang terarah kepadamu, wala af'alu ma ilayya, sedangkan aku tidak melakukan apa yang menjadi wewenangku, kata Allah. Artinya kamu mengabulkan 3 doa yang dipanjatkan oleh Mansur bin Ammar untuk budakmu. Terus yang keempat, itu urusanku, kamu kira aku tidak mengabulkan apa? Kamu saja mengabulkan keinginan budakmu itu, maka saya Allah Ta'ala, kata Allah, pasti tentunya juga akan mengabulkan yang nomor 4 itu. Artinya Allah mengampuni dosanya budaknya dan Mansur bin Ammar juga orang-orang yang hadir di sana. Apa kata Allah? Qad ghafartu laka walil gulami walil mudzakkiri walil qaum, sungguh aku ampuni untuk kamu wahai pedagang, dan untuk budakmu, dan untuk yang memberi peringatan nasihat tadi, yaitu Mansur bin Ammar, walil qaum, dan bagi kaum kelompok orang yang hadir di sana. Intaha minal fusulil ilmiyah. Ini selesai dikutip dari kitab Al-Fusulil Ilmiyah lil Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Nah, itu adalah fadilat, keutamaan dekat dengan orang soleh, karena doanya mereka itu biasanya cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya sering kalau kita ada di dekat orang soleh, minta doa kepadanya, doakan ulun, ya, doakan mudah-mudahan begini-begini. Kenapa? Karena doa mereka itu cepat diijabah oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka adalah orang-orang dekat di sisi Allah, dengan ibadahnya mereka, dengan ikhlasnya mereka, dan dengan ketaatan mereka, sehingga Allah cinta kepada mereka.
Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, wala in sa'alani la u'tiyannah. Jika ia meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannah, aku pasti akan berikan permintaan itu untuknya. Nah, kita mungkin masih jauh dibandingkan beliau. Oleh karenanya, kalau berdoa lambat kabulnya, sehingga supaya cepat kita minta sama beliau, doakan ulun mudah-mudahan selamat dunia akhirat, doakan ulun mudah-mudahan diampuni segala dosa, diberi hidayah, dan seterusnya begitu. Nanti didoakan amin, kata beliau, insyaallah kabul. Nah, ini terbukti doa orang soleh Mansur bin Ammar itu terkabul untuk si budak, hanya berkat memberikan sedekah 4 dirham kepada orang fakir yang ada di dekat Mansur. 4 doa dikabulkan oleh Allah. Dia yang tadinya budak menjadi merdeka, kemudian dapat balasan gantian dari 4 dirham itu menjadi 4.000 dirham yang diberikan oleh tuan majikannya. Yang ketiga, taubatnya dan taubat majikannya diterima Allah. Dan yang keempat, Allah ampuni dosanya, dosa tuannya, dosa yang memberi peringatan Mansur bin Ammar, dan dosa kaum orang-orang yang hadir di sana. Itulah terbukti doa orang soleh itu kabul, dan manfaat duduk bersama mereka diantaranya adalah mendapat doa dari mereka untuk kita. Orang-orang soleh itu kalau berdoa, doanya selalu doa yang baik. Mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, begitu terus. Nah, kita aminkan, insyaallah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat duduk bersama orang-orang soleh. Faqala nafa'allahu bih 'alaika bi suhbatil akhyari wa ta'addubi bi adabihim wal istifadati min aqwalihim wa af'alihim wa ziyaratil ahya'i wal amwati minhum ma'at ta'zimil balighi lahum wa husni dhanni as-sadiqi fihim wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, sehingga kita gemar untuk berbuat taat, menuntut ilmu, dan cinta kepada aulia, salihin, dan ulama. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.